Di awal-awal kita sudah sebutkan tentang keutamaan orang yang berjihad, bagaimana telapak kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Itu di halaman 63 disebutkannya. Sudah kita panjang lebar paparkan bagaimana keutamaan orang yang berjihad hanya hadir di medan perang sesaat saja, kemudian disentuh oleh debu medan perang, karena nggak mungkin orang di medan perang tidak tersentuh debu, kan gitu. Maka debunya saja sudah cukup membuat kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitu juga dengan orang yang ribat. Itu ada disebutkan di halaman 64 juga sudah kita jelaskan. Ribat artinya berjaga-jaga di perbatasan antara musuh sama kita, ya. Kalau ibu dan suami atau siapalah kerabat mungkin karena laki-laki terlibat, ibu pun tidak terlibat di medan perang, kalau ibu diniatkan juga bisa, ya. Kalau perempuan terlibat dalam medan perang itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Di saat pun jihad hukumnya wajib, ya. Laki-laki lebih dominan. Tapi kalau ada seorang muslim berjihad, maka dan dia berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang-orang non muslim, antara musuh sama kita, maka sehari semalamnya saja itu lebih baik daripada sholat malam selama sebulan penuh berikut puasanya, ya. Itu kalau sehari semalam. Nah, kalau kasus kayak di Palestina sekarang, teman-teman kita itu setiap hari mereka ribat, setiap hari mereka dapat ini. Kalau orang ribat itu ada di halaman 64, ya, hadis yang sudah pernah kita bahas. Menjaga tapal batas di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam selama sebulan. Dan kalau dia meninggal dalam kondisi dia ribat, berjaga-jaga, bukan dibunuh musuh, ya Bu, ya. Hanya sekedar dia berjaga-jaga, bukan kena senjata musuh, tapi dia meninggal. Nah, orang seperti ini nanti akan tetap berjalan amal-amal yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya, ya. Tetap berjalan walaupun dia sudah meninggal. Kayak sholat 5 waktunya, kayak baca Qur'annya, bakti sama orang tuanya. Orang kalau meninggal dalam kondisi ribat itu luar biasa. Nah, ini kan karena pengajian Bayangkari saya tahu bahwasanya ibu-ibu cukup banyak yang memang mungkin suaminya bergerak di keamanan negara kita. Itu sangat luar biasa pahala yang mereka dapatkan, asal ingatkan suami tentang keikhlasan, ya. Karena Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ini pernah saya sampaikan pada saat kita jelaskan bab ini, ya. Kalau saya ingatkan kembali, Syekh Abu Bakar Jazair seorang ulama besar yang sempat mengajar 40 tahun di Masjid Nabawi. Dan beliau punya buku cukup banyak. Di antaranya ada kitab namanya Minhajul Muslim, pedoman hidup seorang muslim. Itu sudah kami bedah semuanya dan ada di playlist YouTube buku itu, kecuali bab warisan saja. Dan di salah satu poin yang beliau tekankan sekali di dalam kitab jihad di buku itu, kalau semua muslim yang latihan militer, kemudian mereka siap siaga, kapan dibutuhkan oleh agama dan negaranya, maka dia bergerak untuk siap membela, maka dihitung ribat, walaupun sedang tidak terjadi peperangan, karena mereka seperti orang yang sedang tunggu panggilan, ya. Tiba-tiba negara diserang, tiba-tiba ada kekacauan, maka mereka setiap saat bisa terjun. Nah, menunggunya ini sebenarnya kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, akan dianggap dia sedang ribat. Dan kalau meninggal pun di rumah, misalnya tidak ikut berperang, tetap saja dalam hadis ini dikatakan, ya, perhatikan di halaman 64 itu, menjaga tapal batas di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam selama sebulan. Apabila dia mati, amal perbuatan yang telah dilakukannya akan mengalir pahalanya. Jadi walaupun dia sudah mati, tetap pahala sholatnya, pahala puasanya berjalan. Dan akan dialirkan rezeki untuknya. Nah, kalau makna ini belum kita temukan, ya, seperti apa rezekinya. Karena orang kalau sudah meninggal di kuburan, apakah dikasih makan lagi, minum, Allahu a'lam. Tapi yang jelas rezeki dia tetap berjalan walaupun di kuburannya, dan juga dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Maksudnya pertanyaan mungkar nakir. Nggak ada lagi, jadi mereka pasti lolos untuk menuju ke surga nantinya pada saat hari kebangkitan. Nah, itu keutamaan yang sangat besar dalam masalah jihad. Juga sudah kita jelaskan pada saat itu hadis di halaman 65, ya. Perkataan Imam Nawawi rahimahullah, inilah keutamaan yang nampak bagi orang yang berada di front depan dan pahala yang terus mengalir setelah kematiannya sebagai keutamaan khusus baginya dan tidak dimiliki oleh selainnya. Kayak misalnya kita tidak bergerak di bidang itu, pembelaan terhadap agama misalnya, kita tidak ada di front itu, maka kalau kita meninggal kan terputus semua amal kita. Pahala sholat sudah nggak jalan, ya, dan tidak bisa ada anak kita misalnya sholatkan untuk kita, nggak bisa.
Ada beberapa ibadah yang bisa seperti sedekah. Kalau mereka masih mau sedekah sampai ke kita. Kalau haji dan umroh iya. Tapi tidak semua ibadah. Cuma kalau orang yang seperti ini posisinya dia ribat, maka walaupun dia sudah meninggal, tetap pahala semua ibadah yang pernah dikerjakan berjalan. Maka Imam Nawawi mengatakan ini khusus buat orang-orang seperti ini saja. Dan dalam riwayat Imam Muslim lebih jelas lagi, kullu mayyitin yukhtamu amalu illa al-murabita fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Di halaman 65 itu ya. Setiap orang yang mati akan ditutup semua amal ibadahnya kecuali orang yang menjaga tapal batas di front depan. Karena amal ibadahnya akan ditumbuh kembangkan sampai hari kiamat nanti. Nah, ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan dari teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk di halaman 66. Ini bahasan kita ya. Tentang masalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi secara khusus untuk perang. Untuk perang. Ya kalau di masa kita sekarang yang paling tepat Palestina. Dan ini saya menyarankan diri saya dan ibu-ibu sekalian, di saat setiap kali buka media, kita menemukan misalnya ada panggilan untuk sumbang untuk Palestina, sumbang saja. Gitu kan. Berapa saja, cukup banyak yayasan sekarang sedang aktif untuk itu. Bahkan Basnas kita, alhamdulillah, pemerintah pun terlibat dalam mengumpulkan donasi untuk teman-teman Palestina. Oh saya sudah infak kemarin Ustaz, itu kemarin, malaikat sudah catat. Hari ini, besok, lusa, selama ajal kita belum datang, infak aja terus. Ini juga sudah pernah kita jelaskan di kitab infak ya. Di bab sebelumnya, sebelum jadi ini pernah kita bahas khusus bab panjang lebar masalah sedekah dan infak itu ya. Jadi kalau kotak amal yang ibu lewatin di masjid dekat rumah, sudah disedekahin, tidak usah bicara kemarin, hari yang sama. Pagi hari tadi kita keluar, kita sudah berikan misalnya uang 10.000, 100.000 rupiah di kotak amal. Kita pulang sore atau malam hari, kotak amal masih ada. Infak lagi, sedekah lagi. Jangan dengarkan bisikan syaitan yang mengatakan, kan tadi pagi sudah. Itu tadi pagi. Sudah dicatat oleh malaikat. Kan gitu. Masa makan aja ibu gak perhitungan begitu? Kalau misalnya ibu ada kesempatan makan malam, lalu ibu mengatakan, tadi pagi saya sudah makan kok. Kan panjang banget tadi pagi. Masa makan masih bisa dipedulikan lalu infak tidak? Padahal sebenarnya kita sedang membawa sedekah itu ketimbangan amal kita pada hari kiamat kan begitu. Jadi jangan negosiasi sama syaitan dalam masalah amal soleh kan gitu. Kenapa kita setiap mau makan baca bismillah? Kenapa setiap selesai makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Kan gitu. Karena memang dibutuhkan catatan amal kita setiap detiknya selama kita hidup. Jadi selalu isi dengan amal-amal soleh. Jangan batasi diri kita dengan amal yang sudah kita kerjakan. Terus dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Nah khusus cetang di sini yang di halaman 66 itu, ini membahas tentang bersedekah unta di jalan Allah. Jadi kita fokus dulu ke masalah untanya, baru kita masuk kepada sedekah secara umum yang dalam bentuk jenis hewan-hewan dulu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini untuk berperang memang ya. Ini untuk membantu peperangan. Saya baca dulu hadisnya baru kita masuk kepada syarah dan penjelasan supaya lebih jelas ya. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dia mengatakan ada seorang laki-laki membawa unta betina diberi tali kekang. Ya, maksudnya supaya mudah untuk dikontrol dan dibawa kemana-mana. Kemudian ia mengatakan untuk ya unta ini untuk fisabilillah atau untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laka biha yaumal qiyamati 700 naqatin kulluha makhtuma. Engkau dengannya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan 700 unta yang diberikan tali kekang semuanya. Itu ada footnote nomor 54 di bawah hadis riwayat Muslim. Kemudian di halaman setelahnya dia ada penjelasan unta yang diberi tali kekang atau bahasa Arabnya makhtuma dekat dengan tali kendali. Maksudnya tujuannya supaya unta itu bisa dikendalikan. Lalu kemudian dikatakan maksud tanda kutip baginya pahala 700 unta. Jadi sahabat ini nyumbang 1 ekor unta untuk di jalan Allah. Lalu Nabi bilang kau akan dapat 700 unta balasannya. Adalah seperti zahir lafaz hadis ini. Maksudnya apa adanya. Memang dia akan dikasih nanti 700 unta. Dapat juga diartikan bahwa pahala yang akan didapatkan di surga nanti ialah 700 ekor unta yang terkekang dan dapat ditunggangi sesuka hatinya kemanapun ia suka untuk berjalan-jalan. Sebagaimana kuda-kuda yang ada di surga. Makna yang terakhir lebih mendekati makna yang dikehendaki dalam hadis. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini penjelasan atau penulisan dalil. Kita coba masuk lebih dalam mengambil dulu hikmah dan mutiara ilmu dari
dalil ini. Yang pertama teman-teman sekalian, pentingnya seseorang itu peduli dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada alasan kenapa sahabat ini memilih unta. Karena memang di masa itu unta itu adalah hewan yang paling difavoritkan, ya. Kalau kita sekarang itu mungkin kendaraan mewah, ya, unta itu. Karena orang belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat, belum ada kereta, ya. Nggak ada transportasi kayak kita sekarang. Orang masa itu kalau punya unta seperti orang sekarang punya Alphard, Ferrari, ya, mobil yang dianggap membanggakan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, unta ini selain memang pada saat itu tidak ada transportasi lain kecuali itu, juga punya banyak kelebihan unta itu. Banyak sekali kelebihannya. Saya pernah melihat penelitian ilmiah tentang masalah unta ini, disebutkan di situ belasan keutamaan unta, dan itu memang sudah melalui penelitian ilmiah. Di antaranya unta itu memiliki 2 lapis kelopak mata, ya. Jadi ada kelopak mata kayak kita kulit, ada kelopak mata yang transparan kalau unta itu. Kalau ibu ngetik keajaiban unta di YouTube nanti akan keluar cukup banyak, tapi di antaranya itu, ya. Jadi dia kalau di padang pasir itu, kalau lagi ada badai, maka dia hanya menurunkan kelopak mata yang transparannya. Jadi kelopak mata kulitnya itu tetap tidak dipakai sama dia. Itu unta. Kemudian juga dia punya kelebihan yang lain. Kalau unta itu memiliki kaki yang kecil, 4 buah, dan cukup jauh memikul badannya yang besar, ya. Jadi itu ternyata cukup kuat tulang-tulang itu, ya, sehingga bisa menopang. Jadi orang yang naik ke atasnya tidak akan terasa seperti di atas hewan, ya. Jadi sangat lembut dia kalau jalan. Sampai ada ayat Al-Quran yang menggambarkan seperti, ya, orang naik di atas perahu, ya, seperti orang naik di atas perahu, ya. Yang jelas kita coba dulu masuk ke masalah unta ini. Teman-teman bisa buka surah Al-Ghashiyah. Nah, ini masih hikmah pertama dari hadis, ya, dan bisa kita ambil kenapa sahabat ini menyumbang unta. Karena unta, alasan pertamanya karena unta di masa itu adalah dianggap tunggangan yang paling mewah, ya, yang paling bagus. Maka dia ingin dapat pahala besar, dia menyumbang di jalan Allah. Seperti orang kalau sekarang di Palestina itu nyumbang ambulan yang mahal, ya. Kemarin ada penawaran masuk kepada kami untuk membeli ambulan di Palestina berlipat-lipat ganda dari harga ambulan kita di sini. Karena memang sulitnya, ya. Tetapi ini sangat dibutuhkan. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran. Dan memang jenisnya kalau tidak salah keluaran mobil Mercy atau yang memang cukup bagus gitu. Tapi dijadikan ambulan. Nah, intinya sebenarnya memang dibutuhkan itu. Nah, di masa ini juga, di masa itu juga sahabat ini melihat unta itu adalah yang paling baik. Nah, sekarang kita masuk kepada alasan kenapa unta itu. Kan itu. Nah, unta tadi sudah kita sebutkan dia punya kelopak mata yang 2 lapis, kakinya yang kecil. Ya, ibu kalau belum pernah naik unta, mungkin belum tahu. Tapi kalau naik unta itu, kita kalau naik unta itu seperti terayun-ayun dan tidak terlalu terasa. Beda dengan kuda. Karena kuda itu kakinya sangat kekar. Jadi kalau dia berlari itu kita merasa ada gerakan di tubuh kita, dan kita kalau tidak mengikuti iramah tubuhnya, mungkin badan kita pegel semuanya, ya. Kalau orang yang sudah pernah naik kuda tahu masalah itu. Tapi kalau unta tidak, ya, dia lari ataupun dia berjalan biasa, kita tidak terlalu merasa, apalagi ada punuknya yang bisa menahan kita, ya. Nah, untuk lebih jauh kita bisa lihat keajaiban unta ini, itu disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 sampai ayat 20, ya. Tetapi sebenarnya saksi bahasanya di ayat 17-nya saja. Al-Ghashiyah ayat 17 sampai ayat 20, saya bacakan dulu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Kalau di garis bawah berarti di sini Allah menyuruh kita memang mempelajari unta itu. Disebutkan secara khusus namanya, ya. Coba Allah mengatakan kenapa mereka tidak memperhatikan? Memperhatikan maksudnya belajar, meneliti, ya, mencari tahu bagaimana unta diciptakan. Kemudian di sini Allah pertemukan antara unta dengan langit, dan langit bagaimana ditinggikan.
Yang ketiga, gunung-gunung bagaimana ditegakkan atau ditancapkan. Dan yang keempat, bagaimana bumi dihamparkan. Yang perlu kita garis bawahi di sini, bagaimana Allah pertemukan unta dengan 3 makhluk yang lain. Dan ini besar-besar semua. Langit, gunung, bumi. Ya. Dan ini tidak terjadi pada hewan yang lain. Ada apa dengan unta? Kenapa Allah sebutkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah? Dan kita disuruh mempelajarinya. Nah ini poin mungkin yang perlu jadi atau digaris bawahi. Ya memang unta itu ya, orang yang memeliharanya, orang yang menjadikannya sebagai transportasi akan jauh lebih faham. Ya. Semua wilayah padang pasir, ibu-ibu sekalian, itu tidak bisa kita katakan ada hewan yang paling cocok untuk ditunggangi oleh manusia, itu dibandingkan unta. Kuda pun cepat letih. Kalau unta itu luar biasa, dan ada penelitian-penelitian yang datang ya menjelaskan masalah itu. Di antaranya disebutkan bahwasanya ya, ini hasil penelitian dari Al-Hay'ah Al-Alamiyah lil Ijazil Ilmi fil Quran dan Sunnah. Ini ada satu lembaga khusus untuk meneliti kemujizatan, keajaiban kemujizatan Al-Quran ya, dan juga Sunnah. Nah salah satunya mereka bahas masalah unta. Kurang lebih terjemahannya mereka mengatakan setelah diteliti unta itu bisa berjalan sejauh 50 mil atau 80 km dalam sehari. Dan itu kondisinya tidak makan dan minum, bisa bertahan selama 5 hari. Jadi unta itu bisa tidak makan, tidak minum 5 hari. Ya. Itu artinya dia bisa menempuh jalan 250 mil atau sekitar 400 km kayak Mekah Madinah ya. Itu tanpa bekal makan dan minum. Ya. Kita saja kadang-kadang naik bus atau naik kereta, kita masih butuh minum, butuh makan ya. Dari Mekah ke Madinah, sekarang sudah transportasi kereta cepat. Kurang lebih yang tadinya harus naik bus Mekah Madinah sekitar 5-6 jam, sekarang sudah bisa dengan 2 jam 47 menit, 2 jam 40 menit. Itu pun karena dia transit ke Jeddah dari Madinah Mekah. Kalau dia langsung mungkin 1 jam 47 menit. Tapi tetap aja kita haus, butuh minum ya. Kita butuh ini dan itu, makan juga termasuk, makanya kadang-kadang disiapin makan. Tapi subhanallah unta ini bisa perjalanan itu, dan unta beda sama kereta. Kereta kan cepat, unta jalannya lambat, tapi dia bisa 400 km itu penelitiannya tidak makan dan minum gitu. Dan juga perlu digarisbawahi, kalau unta ini, kalau di hasil penelitiannya dia kalau minum, maka dia bisa minum, 1 kali minum itu sekitar 200 liter air. Jadi di perutnya unta itu ada 1 gentong, hasil penelitiannya begitu. Hasil gentong ini kalau dia minum air tersimpan di gentong itu. Karena lehernya panjang, jadi dia kalau haus maka ada satu sistem metabolis tubuhnya itu, jadi sistem di tubuhnya itu dia kalau haus bisa menarik air dari gentong air itu, naik membasahi tenggorokannya kemudian masuk lagi kembali. Ya. Sehingga orang-orang Arab itu termasuk Nabi SAW dan para sahabat paling suka kalau jalan pasti pergi berperang, safar, bawa unta. Karena kalau mereka kehabisan air, habisan makanan, mereka sembeli untanya, dagingnya dimakan, gentong air di perutnya itu bisa dipakai karena tidak tercampur dengan kotoran. Itu di antara mujizat-mujizat yang luar biasa gitu, ya, yang ada pada unta itu. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan bahasa menyebutkan tentang unta ini banyak sekali namanya, dengan banyak nama, karena memang banyak sekali fungsinya. Kalau dalam beberapa kamus bahasa Arab disebutkan ada 6.000 kata dalam bahasa Arab yang menyebutkan tentang unta dan kelebihan-kelebihannya. Tapi diantaranya ada ibil, ada naqa, nama-nama unta ya, ada jamal, ada ir, ada alhim, ada al-an'am, ada ba'ir. Ini semua nama-nama menunjukkan satu jenis hewan tapi namanya banyak. Berarti nama ini juga tidak mungkin sembarangan orang memberikannya ya, kecuali dengan ada kelebihan gitu ya, ada satu tujuan tentunya. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Allah mudahkan buat kita agar bisa menunggangi pundaknya unta ini untuk perjalanan jauh. Ya, saya juga pernah waktu masih kuliah di kampus dulu mempelajari tentang masuk Islamnya atau masuknya Islam ke Australia. Atau Australia itu kan dominan wilayah tengahnya padang pasir, ya.
Jadi dia seperti kepulauan besar, di tengah-tengah itu padang pasir. Seperti dulu informasi sampai kepada kami. Jadi orang-orang butuh transportasi. Ya. Nah, di antaranya waktu itu karena masih belum ada transportasi yang memadai kayak kita sekarang, maka orang bawa unta, dan banyak muslimin mereka hijrah dengan kapal-kapal menuju ke sana membawa Islam, justru membawa unta, dan itu dipakai sebagai transportasi. Ya. Nah, memang Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 21 sampai 22, menyebutkan tentang masalah unta memang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunggangi punggungnya, ya. Al-Mu'minun ayat 21 sampai 22. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak terdapat, dan binatang ternak sini dimaksudkan ulama tafsir bilang adalah unta. Walaupun umumnya binatang ternak bisa masuk kayak sapi, kayak domba, karena binatang ternak ini yang boleh kita sembeli di saat Idul Adha, ya gitu. Tapi umumnya di sini lebih fokus kepada untanya. Benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Allah menyebutkan pada hewan-hewan ternak ini, terutama unta, ada pelajaran penting buat kamu. Kami memberi minum kalian dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan, dagingnya bisa dimakan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu kamu diangkut. Ya. Sebagian ulama ada yang menanggapi potongan firman Allah Subhanahu wa taala, dan di atas punggung-punggung unta itu kamu akan, di atas punggung unta itu dan perahu-perahu kamu akan, ya, di bawah, ya. Nah, di sini ada ulama yang menanggapi atau diangkut, mengatakan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan dan menyamakan antara unta sama perahu. Perahu itu kita kalau lagi naik di atasnya kan, walaupun ada ombak memang kadang-kadang goyang, tapi dia lebih stabil, ya. Dia terbawa dengan irahmanya air itu. Nah, orang kalau menunggangi unta kurang lebih mirip seperti itu. Sehingga mereka kalau menunggangi unta walaupun perjalanan jauh tidak letih. Ya, Nabi SAW itu punya unta yang khusus beliau selalu pakai. Ya, walaupun beliau punya kuda, tapi yang sering beliau tunggangi adalah untanya. Gitu. Ya, kemudian juga disebutkan dalam surah Yasin ayat 71 sampai 72. Ayat 71 sampai 72 berbunyi, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dzallalnaha lahum faminha rakubun wa minha ya'kulun. Apakah mereka tidak melihat bahwa sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maksudnya untuk manusia. Bisa ditunggangi, bisa diambil dagingnya, bisa diternakkan, bisa diambil susunya. Maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagian lagi mereka makan. Ya. Jadi penyebutan tentang masalah ini berarti menunjukkan ada keajaibannya, ya. Itu juga tentunya dalam surah Al-Hajj ayat 36 menyebutkan juga masalah unta. Al-Hajj ayat 36, wal butna ja'annaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu, ya, sebagian dari syiar Allah. Allah menjadikan unta sebagai salah satu simbol untuk bisa dipelajari dan diketahui kebesaran Allah. Dan juga dijadikan sebagai bagian daripada rangkaian ibadah. Karena bisa dipakai sebagai transportasi, bisa juga dikorbankan, ya, di haji, di umrah, di Idul Adha. Sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, terikat satu kaki. Ini cara sembelih hewan unta berbeda sendiri, ya. Kemudian apabila telah rubuh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela, ya, dengan apa yang ada padamu atau tidak minta-minta, ya. Dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepadamu, tujuannya agar kamu bersyukur. Tujuannya agar kamu bersyukur, ya.
Jadi ini sebagian kecil sebenarnya dari masalah unta-unta itu. Sementara unta juga sering dijadikan perumpamaan ya. Seperti misalnya karena unta itu kalau minum dia kalau minum dari satu kali atau sumur itu dia tidak mengangkat kepalanya sampai dia merasa gentong di perutnya itu penuh. Ya kalau tadi sekitar 200 liter itu. Makanya dia tidak berhenti. Dan Nabi SAW kasih perumpamaan. Kalau kalian minum, jangan kalian minum seperti unta. Ya, kita disuruh berikan jarak. Minum, lepas. Minum, lepas. Ya, jangan langsung diteguk semuanya satu gelas. Karena itu tidak pas untuk manusia. Karena ukuran leher mereka pendek. Kalau unta itu kan lehernya panjang. Itu contohnya. Dan Allah jadikan juga unta sebagai tanda-tanda dan mukjizatnya Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Saleh, ya. Yang di Madain Saleh, 4 jam dari Madinah, biasa dikenal dengan daerah Ula-Ula ya. Sekarang lagi banyak orang yang mau datang ke sana gitu ya. Padahal di situ ada tempat kaum yang Allah hukum gitu ya. Ada tempat di situ. Amannya untuk tidak mendatanginya, amannya ya. Tapi yang jelas di situ ada tempat peninggalan. Dulu orang kaumnya Nabi Saleh itu menunjuk satu gunung dan secara histori gunung itu ada di situ ya. Dan Nabi SAW waktu lewat, Nabi mengatakan percepatlah karena ini adalah tempat yang pernah umat Allah hukum, jangan sampai menimpa kalian, dan menangislah ya, disuruh seperti itu ya. Kalau orang kita kan sekarang malah datang banyak foto-foto dan segala macam, itu malah sebaiknya dihindari. Intinya sebenarnya mereka mengatakan kepada Nabi Saleh ya, apa kau lihat gunung ini hai Saleh? Nabi SAW mengatakan iya. Mereka mengatakan keluarkan unta betina dari situ. Tidak cukup sampai di situ. Unta itu harus cukup 1 ekor saja tapi bisa memberikan susu 1 negeri ini. Tujuannya untuk mematahkan dakwah Nabi SAW. Tapi mereka kaget. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya saya minta kepada Allah dan Allah berikan apa yang kalian minta itu. Mereka bukan minta misalnya dari gunung itu keluar pasir, yang gampang-gampang lah. Mereka minta gunung itu terbelah keluar unta. Kan tidak mungkin itu. Sebagai mukjizat. Maka apakah kata Nabi SAW, kalau saya minta kepada Allah agar apa yang kalian minta diberikan, dari gunung ini terbelah keluar unta betina bisa berikan susu untuk 1 negeri ini, kalian akan beriman? Mereka bilang tentu saja. Depan mata mereka Nabi SAW berdoa agar Allah berikan apa yang mereka minta, dan dari gunung itu betul-betul terbelah keluar unta betina dan menjadi mukjizat Nabi SAW. Nah pada saat itu sebagian ulama mengatakan karena unta memang dikenal hewan yang sangat bermanfaat bagi mereka dan akan terus bermanfaat sampai menjelang hari kiamat. Kemudian pada saat itu ya betul-betul unta ini setiap hari penduduk Madain Saleh itu, tempatnya kaumnya Nabi Saleh, namanya kaum Thamud ya. Itu cuma meletakkan wadah kayak bejana gitu di depan pintu rumah, untanya datang terperah sendiri susunya. Terisi, 1 negeri itu semua dapat. Syaratnya cuma tidak boleh diganggu unta itu. Ya, pada saat dia sedang minum ada 1 sumur di sana, gantian 1 hari unta minum, 1 hari masyarakat minum, dan tidak boleh dibunuh. Nah rupanya makin banyak orang yang yakin dengan kebenaran risalah Nabi SAW karena memang luar biasa unta bisa yang diminta dia bisa datangkan. Tapi akhirnya mereka membunuhnya unta tersebut dan Allah hukum mereka karena masalah unta itu. Jadi di sini juga Allah jadikan salah satu mukjizat Nabi SAW unta, ya gitu. Dan cukup banyak tentunya yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, kenapa tadi kita bahas panjang lebar unta? Karena di poin kita di halaman 66 ini, sampai 67 tadi, ada sahabat yang datang membawa unta. Dan dia berikan tali kekangan di mulutnya, dan disedekahkan, dikatakan, ya Rasulullah ini untuk jalan Allah. Nah, di sini bisa bermakna 2. Maksudnya adalah dia memberikan unta ini, silakan ya Rasulullah, unta ini bisa dipakai berperang, siapa saja mau pakai boleh ya. Atau bisa bermakna ya Rasulullah ini saya serahkan, kembang biakanlah ya, supaya nanti bisa jadi banyak dan akhirnya bisa dipakai di jalan Allah. Makanya Nabi SAW itu punya satu tempat kayak semacam peternakan, itu adalah unta-unta zakat. Nah kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu perlu saya sampaikan, ada 3 jenis hewan yang biasa kita sembelih kalau Idul Adha ya, unta, sapi, dan domba. 3 hewan ini kalau ibu mau keluarkan zakatnya, kalau punya peternakan harus jadi jenis hewan ini. Tapi kalau ayam, kita punya peternakan ayam, kita punya tambak ikan, itu zakatnya dari harta, hasilnya, uang ya. Bukan dari jenis hewannya. Tapi kalau unta, ibu pelihara unta,
Kalau dia sudah 5 ekor ke atas dan berlaku 1 tahun, kita keluarkan zakat dari jenis hewan unta. Kalau sapi 30 ekor 1 tahun. Kalau domba itu 40 ekor. Ada hitungan zakat sendiri, ya kan gitu. Jadi ada zakatnya yang kita keluarkan dari jenis hewan itu. Baik, di sini karena sahabat ini ingin memberikan dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka spontan Nabi SAW merespon itu sambil mengatakan kepada dia, sesungguhnya dengan kau memberikan 1 ekor ini, kau benar-benar akan mendapatkan 700 ekor unta sebagai balasannya pada hari kiamat nanti. Nah, yang terakhir di poin ini kita bahas ya, adanya penjelasan, ini faedah terakhir dari hadis, adanya penjelasan bahwasanya di surga nanti akan ada hewan juga, ya, tunggangan. Tetapi bukan hewan yang kita lihat di dunia, ya. Misalnya ibu berinfak di jalan Allah 1 pasang unta atau 1 pasang sapi atau 1 pasang kuda atau 1 pasang domba, taruh di 1 pesantren misalnya dengan tujuan mereka kembangkan, kan gitu. Itu kan termasuk pahala yang besar. Ibu beli 2 ekor domba jantan betina, serahkan ke 1 pesantren, mereka ternakin lalu berkembang biak. Bisa diambil susunya, bisa dipotong daging, dia makan dengan daging hewannya, dagingnya oleh pesantri, bisa diperjualbelikan kalau sudah berkembang biak besar gitu kan. Nah, seperti itulah. Nah, ini kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini, maka mereka bisa ini akan bisa menjadi amal jariah buat kita, ya. Ini pahalanya sangat besar. Itu nanti kita akan mendapatkan sama dengan jenis hewan ini di surga, tetapi bukan hewan yang sama, cuma namanya yang sama. Jadi misalnya kita ini sahabat menyumbang 1 ekor unta, dia akan dibalas dengan, ya di sini dikatakan luar biasa ya, 700 ekor unta balasannya, artinya 700 kali lipat. Dia akan dikasih unta dengan hikmah Allah SWT, bagaimana besarnya, bagaimana sehatnya, dari jenis unta yang mana kita tidak tahu, tapi akan dikasih. Cuman sudah dijelaskan oleh imam dan makna hadis oleh penulis sini, dia bisa menggunakan unta itu untuk berjalan-jalan di surga, ya, dia bisa menikmati sebagai hewan dia, ya. Tetapi tentu sudah berbeda dengan di dunia. Contoh misalnya kita tahu, kita kalau masuk surga kita tidak lagi buang air besar, buang air kecil, ya. Kata Nabi SAW, ahli surga yang masuk ke dalam surga, mereka makan dan minum sepuasnya, tapi mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Nah, hewan-hewan itu juga sama, nggak ada lagi kotoran, nggak ada lagi segala macam, berbeda. Postur tubuh kita nanti pada saat dibangkitkan dan masuk ke dalam surga insya Allah itu sebesar Nabi Adam AS, 60 siku ke langit. Nah, hewan-hewan itu juga sebesar itu. Nggak mungkin untanya seukuran unta dunia, kita sendiri ukurannya seperti raksasa 20 meter lebih, kan gitu. Maka itu semua akan berbeda. Dan ulama sudah mengatakan penyebutan dalam surah Ar-Rahman misalnya tentang pohon-pohon di surga, ada buah kurma, ada buah delima, itu hanya sama namanya saja, tapi tidak sama bentuk, rasa, semua beda. Makanya kata Nabi SAW, 1 kurma di surga nanti itu besarnya seperti tempayan, tempat makan orang yang sampai 20 orang gitu. Besar banget. Satu butir kurmanya. Dan Nabi SAW mengatakan dia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari bui. Ya, jadi memang berbeda. Cuma namanya kurma. Namanya kurma gitu ya. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi di sini nanti unta yang dikasih di surga itu bukan seperti unta yang kita bayangkan di dunia. Mungkin sama namanya tapi belum tentu sama rupanya. Tapi tetap akan diberikan balasan. Kalau misalnya ibu mengatakan, Ustadz, untuk apa ada unta di surga? Maka perlu kita garis bawahi poin penting ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walahum fiha ma wa fiha ma tashtahil anfus." Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan begitu. Di surga itu semua yang jiwa inginkan bisa. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat nanti akan ada ahli surga yang minta kepada Allah, ya Allah saya pengen punya anak. Dia minta pengen punya anak, tapi nggak lagi melalui proses kayak kita bayangkan di dunia, sperma dituangkan ke rahim, lalu ketemu sel telur, lalu hamil dulu 9 bulan, lalu bayi dulu, lalu anak-anak, baru dia belajar dan seterusnya. Tidak, tiba-tiba saja Allah kasih dia anak seperti yang dia mau. Saya mau anak laki-laki begini, saya mau anak perempuan begini, saya mau rambutnya begini, mau matanya begini. Allah langsung kasih depan mata dan anak dia. Dia mau apa saja dikasih di surga, mau apa saja, gitu kan? Mau apa saja akan dikasih gitu. Kemudian juga ada dalam riwayat lain dikatakan ada satu orang
mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya ada seseorang ingin punya tanaman di surga bisa nggak? Kata Nabi SAW, untuk apa? Di surga kau sudah punya tanaman banyak. Dia bilang, kalau saya pengen bagaimana? Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikanmu. Dengan cara gimana? Dia cuma pengen, saya pengen pohon delima misalnya, atau manggis misalnya, contoh. Itu bukan lagi dari bibit, kecil, tunggu, tiba-tiba sudah tumbuh, berbuah. Tinggal dia nikmatin saja. Jadi memang di surga itu semuanya yang sulit untuk digambarkan. Semuanya penuh dengan kenikmatan saja. Nah itu yang dimaksudkan. Dia sama nama tapi beda ya, rasa, beda bentuk, beda segala macam itu. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Ini juga masih berhubungan dengan masalah ada unta disebutkan di situ ya. Tapi ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis ya di halaman 67. Ya, mungkin kita tutup dengan ini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin fihi uyaynatan min ma'i azbah fa'ajabathu li tibiha faqala law i'tazaltu an-nasa fa aqamtu fi hadha asy-syi'b atau fi hadha asy-syi'bi wa lan af'ala hatta أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيتي 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة أجزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. Seorang sahabat Rasulullah SAW berjalan melewati sebuah celah gunung pada saat lagi pergi berperang. Dan kemudian di dalam celah gunung itu terdapat sebuah mata air yang jernih sekali. Suaranya juga sangat nyaman untuk didengar, suara air, gemericik air ya. Lalu dia takjub, sahabat ini takjub. Dan dengan kejernihan air tadi, dan juga dia tertarik untuk mau menikmati waktu lama di situ. Duduk, minum, bahkan dia ingin sekali tinggal di situ. Dia ingin berpisah dengan pasukan muslimin, dah tinggal situ aja deh. Hidup di situ dekat mata air itu, dia nikmatin suasana alam di situ gitu. Kemudian dia mengatakan, seandainya aku mengasingkan diri dari manusia dan tinggal di tempat ini, tapi aku tidak akan melakukannya sampai aku meminta izin kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, jangan kamu lakukan. Sesungguhnya tinggalnya seseorang di jalan Allah lebih utama dari sholat dalam rumahnya selama 70 tahun. Apabila kalian tidak ingin agar Allah, apakah kalian tidak ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan menempatkan kalian di dalam surga? Berperanglah di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah meskipun hanya sebentar saja berada di atas untanya, ada penyebutan unta itu ya, maka dia berhak mendapatkan surga. Hadis ini ada footnote di bawah nomor 86, hadis riwayat Tirmidzi. Di sini kita lihat dulu kosakata hadis ya. Jalan di antara dua gunung itu bahasa Arabnya asy-syi'b dan mata air disebutkan dengan al-uyainah. Sementara potongan hadis di halaman 69 la taf'al, Nabi melarang sahabat itu untuk melakukan pada saat dia mau pamit sama Nabi, dia nggak ikut lagi pasukan, dia mau tinggal situ aja deh sampai dia meninggal dekat mata air itu gitu. Dia mau hidup di sana. Kata Nabi, jangan kamu lakukan. Di situ maknanya adalah larangan dari perbuatan itu karena orang tersebut adalah sahabat Rasulullah SAW dan wajib atasnya untuk berperang. Sementara mengasingkan diri untuk melakukan perbuatan sunnah adalah suatu maksiat baginya. Ya, karena ia telah rutin meninggalkan hal yang wajib atau dia akhirnya meninggalkan yang wajib demi untuk yang sunnah. Maknanya maksudnya Nabi melarang dia tinggal di situ bukan karena tidak boleh seorang muslim tinggal di dekat tempat yang dia suka, bukan. Tetapi orang ini sedang ikut di pasukan perang. Dia wajib waktu itu ikut berperang. Kalau dia tiba-tiba tinggalkan pasukan perang demi untuk tinggal dekat mata air, tinggal di situ hukumnya sunnah saja, boleh-boleh saja. Tapi perang adalah wajib. Makanya Nabi melarangnya. Jadi jangan disalahfahami makna hadis ini. Karena kalau orang salah faham berarti orang muslim tidak boleh cari tempat yang enak dan nyaman buat dia. Termasuk rekreasi keluarga. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian dimaksud dengan al-fuwaq dalam bahasa Arab. Maksudnya sebentar. Yaitu seukuran waktu antara 2 kali gerakan tangan memerah susu. Atau antara membuka telapak tangan lalu menggenggamnya. Atau lagi saat memerah susu. Nah ini yang dimaksudkan dengan poin tadi ya. Maksudnya adalah kalau orang, kita kembali menceritakan lagi hadisnya, ada sahabat lagi berperang sama Nabi,
Mereka lewat di satu celah gunung, ada terlihat mata air bagus, jernih, dan dia tertarik mendengar gemericik airnya. Dia ingin tinggal, lalu dia izin dengan Nabi SAW. Maka dia mengatakan, Rasulullah izinkan saya tinggal di sini. Saya nggak mau ikut pasukan lagi. Kata Nabi SAW, jangan kau lakukan. Karena setahuilah, karena sekarang kamu lagi berperang nih, kalau seseorang di antara kalian di medan perang, walaupun hanya ukuran sesaat di atas punggung untanya. Makna yang lain fuak adalah ukuran seperti memerah susu unta. Ya, jadi kalau unta itu diperah susunya, perahan satu, perahan kedua itu kan sehitungan detik saja. Seperti itu saja sudah cukup dia akan mendapatkan surga. Nah ini secara global makna daripada hadis tersebut. Baik, kita masuk ke faedah daripada hadis ya. Yang pertama kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau menukil kepada kita hadis ini. Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang ya untuk mengikuti peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan orang yang melakukan itu. Ya, selama ada kesempatan dia berperang itu kemuliaan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang selalu izin dengan pimpinannya, ya. Panglima perang kalau di medan perang, pimpinan negara, pimpinan instansi, kalau ibu-ibu suaminya, ya, itu harus pamit pada pimpinan-pimpinan. Dan ini dalam Islam hukumnya wajib, bukan pilihan. Makanya sahabat ini tadinya, dia bisa saja keluar dari pasukan, langsung dia bergabung, langsung saja dia tinggal dekat air itu. Tapi dia mengatakan, saya tidak akan lakukan sampai saya izin dengan Nabi SAW. Karena Nabi waktu itu panglima perangnya, sekaligus kepala negara, ya. Ini penting sekali untuk difahami. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah pentingnya seorang pemimpin pada saat satu masyarakatnya, satu prajuritnya pamit untuk minta satu izin atau permintaan, dia pertimbangkan. Kalau itu masuk akal, memungkinkan, silakan dia kasih. Kalau tidak, dan dia menemukan ada keutamaan lebih besar, maka dia sampaikan keutamaan lebih besar. Di sini Nabi SAW mengatakan, jangan kau lakukan, karena ketahuilah, kau pergi berperang di jalan Allah, dan hanya hitungan yang beberapa saat di atas untamu saja, atau hitungan seperti perahan susu, dua perahan susu unta, sudah cukup membawamu masuk ke dalam surga. Lalu untuk apa kamu di sini? Ya, seakan-akan Nabi SAW, dan ini Nabi berarti memberikan maslahat yang lebih besar kepada orang tersebut. Nah, di sini pelajaran penting, kalau ada orang yang kita lihat misalnya, menanyakan satu hukum, menanyakan sesuatu kepada kita, kita penting sekali untuk memberikan masukan yang terbaik kepada orang tersebut tentunya. Nah ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang sedang kita pelajari. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah keutamaan jihad, itu garis besarnya. Kemudian pentingnya seseorang ya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ada kesempatan tidak berhenti, bukan hanya jihad, masuk dalam semua perjuangan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki halal, perjuangan ibu misalnya sebagai istri, sebagai ibu misalnya, perjuangan seorang suami sebagai suami dan sebagai ayah, dan seterusnya. Semua itu adalah bagian daripada agama kita. Baik, ini mungkin bahasan kita insyaallah. Selebihnya nanti kita akan coba bahas di pertemuan akan datang, tapi memang saya lihat ada bahasan yang akan datang itu berhubungan dengan masalah mati syahid ya, itu nanti kita akan bahas sendiri. Saya mungkin akan menambahkan satu hadis lagi di cetang yang ada di halaman 69 ya, itu tentang keutamaan orang yang membiayai peperangan dan mengurus keluarga mujahidin ya. Itu sebuah hadis saja diangkat oleh penulis ya. Saya bacakan di halaman 69. Saya mohon maaf, ini saya tambahkan tadi, saya pikir sudah cukup, tapi saya lihat ini perlu untuk dimasukkan agar nanti pertemuan akan datang kita tutup bahasan kita dengan dua bahasan tersisa di dalam kitab jihad atau bab jihad. Baru kita pindah ke muamalah dan akhlak ya. Berbunyi dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad gaza, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad gaza." Barang siapa menyiapkan keperluan orang yang berperang di jalan Allah, maka dia telah mendapatkan pahala berperang, dan barang siapa yang menggantikan sebagai pemberi nafkah untuk keluarga orang yang berperang, maka dia juga dengan satu kebaikan, maka dia juga dihitung telah mendapatkan pahala perang. Ada footnote nomor 88 di bawah, hadis muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Saya bacakan dulu penulis mengatakan apa tentang hadis ini, baru kita masuk ke syarah ya, penjelasan. Maksud hadis ini adalah bahwa orang yang menyiapkan keperluan orang yang berperang, maka dia mendapat pahala lantaran peperangan tersebut, baik sedikit ataupun banyak.
Termasuk juga bagi orang yang menggantikan sebagai pemberi nafkah untuk keluarga orang yang sedang berperang, berupa memenuhi kebutuhan mereka dan menafkahi mereka, atau membantu urusan mereka. Hanya saja pahalanya tergantung sedikit banyaknya yang diperbuat untuk mereka. Dan dalam hadis ini terdapat juga anjuran untuk berbuat baik kepada orang yang melakukan kemaslahatan kaum muslimin atau melakukan urusan penting mereka. Baik, kita garis bawahi dulu hadis ini, teman-teman sekalian. Pelajaran pertamanya adalah pentingnya seseorang untuk meraih pahala dengan ikut andil menyiapkan pasukan. Apakah misalnya ibu nyumbang untuk membeli perlengkapan senjatanya, misalnya pada saat dibutuhkan negara kita lagi memanggil peperangan, kita menyumbang, atau kita menyumbang yang kita mampu pakaian, kita mampu membuat makanan, ya, atau mungkin ibu-ibu membantu justru memotivasi suaminya, mirip dengan kasus Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, salah satu sahabiat Nabi. Itu kalau dikumandangkan jihad, dia malah motivasi suaminya untuk pergi berperang dengan anak-anaknya, dan pada saat suami sama anaknya mati syahid, dia sangat gembira. Nah, itu juga termasuk dukungan-dukungan. Pentingnya orang ikut dalam masalah ini. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada satu orang ingin sekali berperang, tetapi dia tidak punya perlengkapan. Maka yang terjadi adalah dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sekali perang, tapi nggak ada. Nggak ada unta, nggak ada pedang, nggak ada perisai, nggak ada, saya nggak punya apa-apa. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah kepada si fulan. Ditunjuk ada satu orang Ansar. Rupanya orang ini sudah niat mau berperang. Dia sudah siapkan kudanya, pedangnya, perisainya, segala macam. Bahkan bekal untuk dia, ya apa namanya, berperang. Tapi dia sakit. Orangnya nggak bisa gitu. Ya, orang yang tidak bisa pergi berperang. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah ke sana, sampaikan itu pesan dari aku agar dia memberikan semua perbekalan perangnya kepadamu. Maka orang sahabat ini pun pergi ke rumah orang itu lalu menyampaikan, orang itu langsung sangat gembira memberikan, karena apa yang sudah dia siapkan jalan Allah akan dipakai, bermanfaat gitu ya. Maka dia berikanlah semua. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang menyiapkan pasukan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Nah, seperti itulah. Jadi mungkin kalau kita hubungkan juga dengan faedah kedua, pentingnya seseorang peduli dengan keluarga para mujahidin, ya, keluarga para pejuang. Misalnya ibu-ibu suaminya lagi pergi berperang, harusnya kaum muslimin itu tidak tinggal diam. Keluarga para prajurit dan para pejuang ini harusnya orang berebut untuk mencari pahala, ya, untuk membantu mereka, melindungi mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Dalam riwayat yang satu riwayat yang lain, istri mujahidin itu posisinya seperti ibu-ibu mereka. Istri mujahidin itu seperti ibunya kaum muslimin, harusnya dihormatin, dimuliakan, dijaga kehormatannya. Dan termasuk dosa zina yang sangat besar itu adalah berzina dengan istri mujahid. Ya, kalau misalnya ada orang pergi berjuang, malah istrinya diganggu, lalu terjadi perzinahan, itu dosanya besar sekali. Ya, karena memang suaminya lagi berjuang, kenapa dia harus berzina? Tapi itu termasuk jadi dosa zina itu levelnya banyak. Level tertinggi yang paling berat dosa dengan mahram, zina dengan mahram. Kayak ibu sama anak, ya misalnya, atau ayah sama anak, atau saudara sama saudari, saudara susuan sama saudara susuan gitu, ponakan sama paman sama tante, ini semua zina paling berat ya. Yang kedua baru zina sama istri mujahid, istri para pejuang. Lalu kata Nabi SAW, nanti hari kiamat akan didatangkan mujahid itu, kemudian dibolehkan dia untuk mengambil pahala dari laki-laki yang telah mengganggu istrinya. Maka kata Nabi SAW, kira-kira kalian mengira si mujahid akan membiarkan satupun pahalanya? Tanda tanya. Tentu jawabannya jelas. Ya, dia tidak akan sisakan, karena Allah suruh silakan kau ambil pahala yang kau mau dari orang ini. Maka pasti dia akan ambil semuanya. Nah, gitu. Oleh karena itu justru kita disuruh memuliakan gitu. Nah, ini kesempatan emas nih untuk meraih pahala hadis ini, teman-teman kita di Palestina ini. Ini luar biasa nih peluangnya. Suami mereka lagi berjuang, mereka pun lagi sekarang di medan perang, mereka lagi sakit, mereka butuh luar biasa. Sudah susah untuk kita gambarkan sisi mananya yang kita tidak berinfak untuk Palestina, karena semuanya memang butuh, ya, kebutuhan. Bahkan kalau misalnya ibu tanya saya, Ustaz, saya punya uang nih, saya kasih orang miskin di Indonesia atau saya kasih teman-teman kita di Palestina, saya akan mengatakan mungkin ya di sini ibu bisa di hari-hari sekarang ya mendahulukan mereka, ya, mendahulukan mereka, karena memang mereka membutuhkan sekali. Ya tentu tidak semuanya, mungkin ada sebagian juga tetap bisa kita bantu, karena teman-teman kita di sini kan kita masih bisa berikan makanan jadi, ya. Di Palestina nggak bisa, kita harus kirim uang. Nanti di sana baru diberikan gitu. Dan sekali lagi kita sangat memberikan apresiasi untuk pemerintah kita yang sangat luar biasa memberikan dukungan kepada
Palestina, karena Indonesia termasuk negara yang betul-betul berjuang untuk itu, ya. Ini luar biasa, maksudnya satu hal yang sangat berbeda dengan sebagian negara, ya. Bahkan negara-negara Timur Tengah pun mungkin tidak sebesar itu dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Tapi ini sangat baik. Intinya teman-teman sekalian, mumpung negara kita mendukung, programnya lagi dibuka, maka banyak bersedekah. Dengan kita membiayai mereka, walaupun kita Indonesia, kita sama pahalanya ikut berperang. Ya, pahalanya sama dengan ikut berperang. Allahu a'lam.